Yang ketiga, ada yang pertama juga hari ini, ya, dan sudah nggak muat lagi, sudah ada tempatnya semua. Insya Allah kita istiqomah pada asar kajian kitab silsilah Tariqah An-Naqsyabandiyah, judulnya Rasyahat Ainil Hayat. Jadi apa judulnya? Kajian Tariqat silsilah Tariqah An-Naqsyabandiyah, kitabnya apa? Rasyahat Ainil Hayat. Rasyahat artinya percikan, Ainul Haya sumber kehidupan. Ain bisa diartikan sumber, ya. Asar kemarin kita membahas tentang Sayyidina Qasim bin Muhammad al-Baqir, yang disebut juga Sayyidina Qasim, Sayyidina Ja'far, ya, Sayyidina Qasim dan Ja'far, Sayyidina Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar dan Sayyidina Ja'far bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Ali, ya. Kita lanjut kepada petuah beliau. Kemarin baru masuk 2 wasiat beliau. Nah, jadi kemakrifatan seseorang itu dilihat daripada kalam-kalam makrifat yang muncul darinya. Karena cangkir yang berisikan kopi pasti mengeluarkan air yang hitam. Cangkir yang berisi susu pasti mengeluarkan air yang putih. Jika ada wadah kolbu seseorang isinya ma'rifatullah, pasti yang dia kalamkan ma'rifatullah. Jika hanya ma'rifatul dunia, mencari dunia, maka yang dia obrolkan hanya dunia, ya, hanya dia obrolkan dunia dan dunia, ya. Ini setiap kali masuk lebaran, barang-barang naik, semuanya seakan-akan ini baru terjadi, padahal ini terjadi setiap tahun, ya. Kita lupa, jadi biasa aja, ya. Dan ini sudah mau masuk akhir-akhir Ramadan, biasanya agak ramai di daerah Al-Quds, ya. Al-Quds ini lain dengan tempat lain, jadi dia Palestina itu lumayan luas. Ada Al-Quds, ada Ramallah, ada Gaza, ada Sinai, ada macam-macam. Al-Quds ini tempatnya ada 3 agama besar di sana, Yahudi, Nasrani, dan ajaran kita Islam. Dan biasanya setiap kali 17 Ramadan dan malam-malam Lailatul Qadar, yaitu malam ganjil, mereka berkumpul. Dan saya tidak tahu kenapa orang-orang Israel curiga saja dengan mereka, ya. Kita doakan semoga saudara-saudara kita di sana yang sedang berjuang, yang sedang beretikaf, yang sedang menunggu nusrah minallah, bantuan dari Allah, kita sebelumnya kirimkan doa dan kirimkan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Ya kana beriyan. Surah Al-Hadiyah. Amin. Dan mohon tidak terbawa isu-isu politik dalam bab ini. Dulu guru kami Syekh Ali Mustafa Yaqub mengatakan hindari isu-isu politik dalam bab ini, walaupun memang ada politiknya. Dan kami beberapa hal tahulah, dapat kabar lah, ya. Tapi kita secara rohani kita bantu. Biasanya setiap tahun ada mereka yang datang dari sana, ya. Silakan berbagi, tapi hati-hati, jangan sampai yang kita bagi sia-sia, ya. Kita husnuzon dengan semua orang, namun hati-hati, ya, karena saya lama juga di lembaga-lembaga filantropi, dan ketika kami mengirim bantuan itu tidak sampai, tidak boleh masuk. Nah, maka yang paling aman lewat resmi, ya, tapi itu lebih afdal. Khair, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau melanjutkan Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir. Bagi kita beliau imam ahli sunnah, meskipun bagi kelompok Rafidah mereka mengklaim juga itu imamnya, ya mirip-mirip lah, ya. Jadi ini imam yang diperbutkan beberapa aliran, ya. Apa kata beliau? As-salatu qurbanu kulli taqi. Salat itu, kita baru saja salat,
kurban. Kurban berarti bahasa Indonesia, tapi kurban dalam bahasa Indonesia artinya menyembelih. Namun asal makna dari kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih. Tapi kata kurban fil mustalah al-arabi itu umum saja. Maka setiap amalan yang mendekatkan diri kepada Allah disebut kurban. Dan amalan yang paling dekat kepada Allah adalah salat. Ya. Wa qala as-salatu kurban. Ya. Kenapa paling dekat? Karena Allah paling suka dengan hamba yang fokus kepadanya. Apabila seorang hamba takbir Allahu Akbar, maka alam ini kecil bagi dia, yang besar hanya Allah. Nah, itu Allah suka. Allah suka dengan hamba-hamba yang seperti itu. Lalu ketika kita baca Fatihah, ada mungkin jarak jauh. Dialog utama pasti dalam keadaan dekat. Ya. Wal hajju jihadu kulli dhaif. Haji itu jihad bagi orang yang dhaif. Maksudnya, dalam hadis Nabi ada kalimat al-hajju jihadun nisa, ya, atau jihadukunna al-hajj. Ada hadis begitu, jihad kalian wahai kaum perempuan adalah haji. Karena perempuan secara fisik ini bukan bias gender, bukan, tapi faktanya memang begitu, ya. Lebih lemah sedikit dari laki-laki, walaupun dalam bab tertentu laki-laki tidak sanggup melahirkan, perempuan lebih kuat. Wa zakatul badani as-siyam. Ada zakat harta, ada zakat ilmu, ada zakat badan. Apa zakat badan? Istilah-istilah begini, ini bukan istilah fikih. Ini istilah keilmu kerohanian. Zakat apa namanya? Zakat badan. Apa zakat badan? Puasa, as-siyam. Bagaimana dengan zakat fitrah? Zakat fitrah itu zakat makan sehari. Lain lagi. Ini bab hakikat. Zakah artinya pembersih. Zakatul badan, pembersih badanmu adalah puasa. Jadi kita walaupun hanya i'tikaf 10 hari, insya Allah ini cukup modal untuk setahun membersihkan diri. Ya. Maka nanti jika ada waktu dan istiqomahkan, puasa 3 hari sebulan, atau Senin dan Kamis, atau yang paling afdal puasa Daud. Ya, tidak perlu ijazah kalau puasa itu, langsung saja puasa. Lalu warraji bila amalin karrami bila watrin. Orang yang berharap saya ingin itikaf tapi anak saya masih kecil, saya mau itikaf tapi saya belum punya duit, saya mau itikaf anak saya lagi sekolahan, saya mau itikaf anak saya pulang sekolah, saya mau itikaf apa lagi? Ya, istri saya kawin. Bukan, anak saya nikah maksudnya. Anak saya nikah. Nanti saya mau itikaf tapi anak saya punya cucu. Aduh, panjang. Nggak ada ceritanya. Jangan diundur-undur lagi. Dan makanya saya apresiasi bagi yang sudah mantap dan jauh-jauh, ya. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah istiqomahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini sunnah yang sudah jarang diamalkan. Iktikaf dengan metode pakai khibah. Khibah, tempat ruang khusus. Yang dulu hatta sahabat Nabi, istri-istri Nabi SAW melakukannya. Dan hari ini saya melihat hanya beberapa ulama, ya, terutama Thariqah Khalwatiyah dan Thariqah Naqsyabandiyah jalur Khalidiyah. Ya. Yang lain-lain ada tapi mereka personal. Ya. Ada yang mengatakan sudah tidak relevan, ya sudah, nggak apa-apa. Toh masih ada yang mau beramal. Saya yakin sunnah Nabi masih dapat kita amalkan kapanpun. Insya Allah. Nah, orang-orang yang ingin beramal, ingin itikaf, ingin ini dan itu, tapi tidak ada memulai usahanya untuk itu, karami bila watrin. Sama seperti orang yang memanah tapi tidak punya busur. Memanah tidak punya busur. Nah, maka tuan-tuan ini semua yang hadir, ini sudah disebut rami biwatrin, dengan busur. Sampai tidak sampai urusan Allah.
ya nanti Allah yang membuat sampai, ya. Maka kita panah kalbu kita dengan menyebut nama Allah sebelum nanti panah-panahan yang sebenarnya terjadi. Ya, kenapa perjuangan-perjuangan umat Islam hari ini sulit sekali menang? Ya karena memang belum saatnya. Kata Imam Athaillah Sekandari, ya, engkau menginginkan sesuatu sebelum Allah menghendakinya, ya, itu salah satu yang menandakan su'ul adab kepada Allah. Inilah yang terjadi. Dulu pernah terjadi pada sebagian sahabat, lalu dididik oleh Rasulullah dan mereka berhasil. Kilo lagi sudah sampai. Lalu Rasulullah SAW mengalah. Apa kata Sayyidina Umar? A anta rasulun, a anta nabiyun, a hakun dinuna. Masa Rasul ngalah? Masa Rasul mau kalah dengan kafir? Jadi dalam logika Sayyidina Umar, kalau Rasul, pengikut Rasul, pejuang Islam, mesti langsung menang. Tapi dalam logika kenabian nggak begitu. Dalam logika kenabian, ikuti gerak rohani, karena rohani ini berkaitan langsung dengan hembusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutin nusrahnya, bantuan dari Allah. Menginginkan bantuan sebelum terjadi, itu namanya mengeluh. Inilah yang membuat orang nanti berputus asa kepada Allah. Sahabat hanya berkalam begini, itu boleh. Apa kata para sahabat? Kapankah pertolongan dari Allah? Ya. Ada kan dalam Al-Quran? Mata nasrullah. Kapankah nasru, pertolongan dari Allah turun? Sahabat hanya bertanya. Semenjak Sayyidina Umar dididik, maka dia hanya bertanya, mata nasrullah. Ternyata menunggu sejenak. Tidak sampai setahun, padahal perjanjiannya 10 tahun tidak boleh masuk Mekah. Karena sabar. Setahun, ternyata yang tidak sabar lagi adalah orang-orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy tidak lebih sabar dari orang Islam. Akhirnya, perjanjian Hudaybiyah dibatalkan, Rasulullah dan para sahabat termasuk Sayyidina Umar pun umrah. Sabar. Sabar memperjuangkan Islam, memperjuangkan dakwah, termasuk memperjuangkan negeri Palestina, Al-Quds. Sabar. Orang kan nggak sabar, ya. Akhirnya semangat kita ya melempem. Lalu kita menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam. Bukan itu masalahnya. Masalahnya nasrun minallah itu. Dan semua hadis kalau antum coba lihat, Al-Quds itu, kita sedang mempersiapkan batin kita untuk ke sana. Hanya ditaklukkan Allah nanti melalui Imamul Mahdi, Sayyidina Aisyah. Maka batin kita harus siap dulu untuk menunggu mereka. Siapkan batin. Karena Sayyidina Al-Mahdi bawa ma'rifatullah, Sayyidina Aisyah ruhullah. Berarti mereka dimensinya dimensi rohani. Orang yang gak faham ini, nanti Sayyidina Aisyah dianggap Dajjal, Sayyidina Al-Mahdi dianggap Dajjal. Maka kita siapkan batin kita. Nah, dan dalam kitab-kitab Thariqah itu disebutkan, insya Allah Mahdi nanti memakai Thariqah ini. Dan saya sudah ketemu beberapa kitab Thariqah dan semuanya mengatakan, hampir semua, Imam Mahdi nanti memakai Thariqah kita. Di Naqsybandi begitu, di Samaniyah begitu, di Ba'alawi begitu, di Tijani begitu, di Idrisiyah begitu. Oh, kesimpulannya sederhana. Semua Thariqah nanti ada di qalbu Imamul Mahdi. Maka guru saya berpesan, persiapan akhir zaman itu hanya melalui jalur rohani. Karena Rasulullah SAW mengatakan, khilafah akhir zaman itu apa? Ala minhajin nubuwah. Bukan dengan memberontak. Kita nggak belum berontak ke negara kita. Bukan dengan bughat. Syukuri nikmat ini. Imam Mahdi itu nanti tidak perlu berontak. Nanti beliau membangun khilafah ala minhajin nubuwah. Minhajin nubuwah, minhaj kerohanian. Itu rohani, yang bergerak rohani. Bukan hanya lagi pikiran ini, bukan lagi emosi. Rohani yang bergerak. Itu pemerintahannya, pemerintahan yang sifat dibangun dengan kerohanian, persis seperti Rasulullah bangun Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka apapun yang dilakukannya, pasti berdasarkan gerak rohani. Walaupun akal kita nih, kenapa dia begini, kenapa dia begini. Saya nggak tahu, dan nggak habis pikir nanti. Seandainya kejadian Hudaybiyah berulang lagi, mungkin antum nanti akan bilang, imam kita nanti itu kalau nanti dia keluar, dia muncul,
ente bukan Mahdi yang asli, ente Mahdi Kazzab, ente Mahdi pembohong. Masa orang benar ngalah dari orang kafir? Pasti nanti begitu, karena logikanya logika akliyah, bukan logika rohani spiritual. Padahal al-arwah junudun mujannada. Untung Sayyidina Umar dididik oleh baginda Nabi SAW. Ketemu Rasulullah, disentuh Rasulullah, selesai. Dididik Sayyidina Abu Bakar, beres. Nanti kalau tidak ada orang seperti itu, siapa yang bimbing kita? Ya, ketika itu terjadi. Saya menyaksikannya, wallahi sedih kita. Murid melihat gurunya, salah sedikit keluar, menghujat gurunya. Murid melihat gurunya, salah sedikit, keliru dalam beberapa hal, langsung muridnya menjelek-jelekan gurunya kemana-mana. Gimana nanti antum ketemu? Dan Al-Mahdi itu ujiannya seperti itu. 11-12 itulah makna ismuhu ismi. Al-Mahdi itu isimnya isimku. Berarti musibah dia, musibahku hampir sama. Hanya perbedaannya nanti kejadiannya dulu di Hudaybiyah, nanti di mana, wallahu a'lam. Ya. Maka saya kemudian dapat perintah dari guru-guru kita banyak sholawat dan banyak kajian sirah nabawi. Nah, di Ribat kita biasa di luar Ramadan kajian kitab Asy-Syifa mengenai sirah nabawi. Karena itu cara untuk mengenal beliau nanti. Ya, kita berdoa kepada Allah, semoga rohani kita dibimbing oleh Allah. Seandainya fikiran ini salah, semoga bimbingan rohani membimbing dia, mengait dia. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Apa kata beliau? Istanzilur rizqa bis sadaqah. Jika engkau, kalimatnya bukan harta, rezeki. Beda rezeki dengan harta. Rezeki itu yang Allah lekatkan kepada kita. Kalau harta belum tentu. Apa kata beliau? Istanzilur rizqa bis sadaqah. Tetapkanlah, ikatlah rezekimu dengan sedekah. Nah, kemarin kita sudah bahas sedekahnya muallim, ngajar. Sedekah orang yang diberi harta, berbagi. Ya. Wahassinu amwalakum bizzakah. Jadi dibedakan rezeki dengan amwal. Kalau amwal, harta, hassinu, bentengi dia bizzakah, dengan zakat. Jadi kalau zakat, meskipun hanya 2,5%, itu minimal. Keluarkan lebih dari 2,5%. 3%, 4%, itu afdal. Bagi yang Allah beri harta, ya. Jangan hitung-hitungan dengan Allah. Ya. Ini harta pun harta Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari rezeki yang kami beri. Nah, ini rezeki Allah. Hartanya Allah. Wa ma ghala man iqtasada wa tadbir nisfu usaha, artinya belajar manajemen itu nisful aish, bagian daripada setengah kehidupan. Jadi jika ada orang berpunya tapi dia tidak mempunyai tadbir atau manajemen hidup, manajemen kerja, manajemen harta, termasuk surau, itu ada manajemennya tentunya. Nah, itu nisful aish, separuh dari kejayaan hidup. Orang berjaya dalam hidupnya itu jika dia mempunyai manajemen hidup. Ya. Wa tu'datu nisful aqli wa qillatul 'iyal ihdas yasarin wa man hazzana walidai faqad 'aqqahuma. Ya, kita lanjut aja. Siapa yang membuat sedih orang tuanya, faqad 'aqqahuma, dia telah durhaka kepadanya. Nah, sebelum ke sini, kalau orang tuanya masih hidup, ya sempat minta izin, ya, minta izinnya, alhamdulillah. Ini adab kita, ya. Adab kita mau belajar, mau i'tikaf, mau belajar zikir, kita minta izin. Kalau sudah wafat, kita ziarah. Kalau tidak sempat, ya, kirimkan Fatihah atau bersedekah atas namanya. Sedekah makan, sedekah harta atas namanya. Insya Allah beliau senang di sana. Wa man daraba bi yadayhi ala fakhidayhi inda musibatin faqad habata ajruh. Ini ekspresi orang yang ketika dapat musibah lalu dia aduh gitu ya. Kata orang Korea apa? Aigu. Ketika orang mengeluh lalu dia ini baru mukul, apalagi mukul
dadanya, apalagi pukul kepalanya, apalagi pukul orang. Orang yang dapat musibah lalu memukul badannya, mukanya, dadanya, atau memukul orang, memukul tembok, itu bukanlah orang-orang yang sabar. Ya, faqad habata ajruh, maka pahala kesabarannya mendapat musibah tidak dapat. Ya, kakinya sakit nggak? Pikir, ya Allah sakit ya Allah, itu pahala sabarnya sudah hilang. Ya, jadi tulus ya, ikhlas ya. Kasih tahu, ini kan tubuh kita. Allah yang kasih, wahai tubuhku, 11 bulan lebih engkau cari dunia. Ya, 11 bulan lagi engkau menikmati dunia. Tolong izinkan ya rohanimu, tuanmu menikmati zikrullah. Insya Allah nanti dia pelan-pelan ya, diusap-usap, jangan dipukul-pukul. Ya Allah sambil ya, tidak apa-apa. Al-ajru ala qadri ta'ab, begitu dalam hadis Abu Daud. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, pahala, reward dari Allah, penghargaan dari Allah, balasan dari Allah, ala qadri ta'ab, tergantung berapa capeknya, susahnya, payahnya, lelahnya badan. Zikir, sakit di sini ya. Benar nggak? Punggung, nanti besok kalau saya ingat ya, nanti kita ice breaking, jadi rehat sebentar, pijit-pijitan sama-sama, insya Allah ya, biar badannya segar lagi, biar tambah akrab juga ya, insya Allah. Lalu beliau mengatakan di bagian yang pertengahan, al-fuqaha umana'ur rusul, ahli-ahli agama. Ini fuqaha di sini bukan berarti ahli fikih, tapi orang yang kenal Allah. Karena beliau berbicara saat itu mazhab fikih belum berdiri. Dulu yang disebut fuqaha adalah al-arifina billah, orang-orang yang kenal kepada Allah dan kenal ajaran Rasulullah SAW. Jadi dia mengerti ilmu yang zahir dan ilmu yang batin bersamaan. Dari mana kita tahu? Dari penjelasan Imam Ghazali dalam bagian awal dari kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menyebutkan fuqaha itu dulu semua, bukan hanya satu ilmu yang zahir. Fuqaha itu umana'ur rasul, mereka adalah pemegang amanah kerasulan. Karena kerasulan sudah selesai, tidak ada lagi syariat yang baru, tidak ada lagi nabi yang baru, maka sir mereka diturunkan dari sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menyakiti ulama, menyakiti Rasul. Ulama yang mana? Ulama yang arifina billah, yang kenal Allah, bukan hanya yang ahli fatwa ya, tapi yang ahli fatwa dua alam, alam zahir dan alam batin, sebagaimana Rasulullah SAW. فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْفُقَهَاءَ فَقَدْ رَكِنُوا إِلَى السَّلَاتِينَ فَانْهَوْهُمْ. Jika kamu melihat para ahli fikih telah mulai cenderung kepada salatin. Salatin ini di zaman pemerintahan masih monarki. Monarki berarti saat itu otoriter. Jika ada orang terjun ke politik, fanhauhum, maka laranglah mereka. Kenapa? Nanti akan mengganggu amanah Rasul yang ada dalam diri mereka. Gitu. Bagaimana di negeri demokrasi? Lain cerita. Di negeri demokrasi bukan ini kalimatnya. Kan di zaman Imam Ja'far belum ada partai politik. Ya, di Indonesia ada partai ya. Ya. Nah, kalau sekarang bagaimana? Boleh juga diartikan. Wa idza ra'aytumul fuqaha qad raqinu ila al-hizb as-siyasi. Jika kamu melihat para ahli agama sudah mulai sibuk berpolitik dalam partai-partai politik. Karena para partai politik di negeri demokrasi adalah jalan satu-satunya untuk berkuasa, benar nggak? Hanya itu. Sedangkan pegawai-pegawai negeri, pegawai pemerintahan, mereka bekerja sebagai yang khidmat kepada orang yang bertarung di politik. Jadi boleh kita artikan, jika kamu melihat ada orang-orang ahli agama mulai cenderung ke politik, fanhauhum, larang mereka. Ya. Kenapa? Jika mereka tidak ahli di bidang politik. Tapi kalau mereka ahli di bidang politik, silakan. Di negeri kita, di Indonesia sekarang ada wakil presiden,
Kiai Ma'ruf Amin, dia ahli agama sampai hari ini umur 80 tidak pikun sama sekali. Ya, hafalannya masih bagus. Baca ibarat-ibarat kitab fikih masih oke. Ya. Ya, beliau mengerti, tahu di mana jurang-jurangnya. Ya, kalau Buya Yunal masuk ke politik, saya khawatir. Saya larang aja lah ya. Ya. Tapi harus ada. Jadi masuk ke politik itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Biasanya berdasarkan isyarat guru atau musyawarah orang-orang berilmu. Baru diutus. Jangan gerak-gerak sendiri. Wahai Tuan Syekh. Kalau bukan Tuan Syekh siapa lagi? Wah, ini yang bisa merubah pola pikir para asatis ini. Qala wala zada afdal minat taqwa. Tidak ada lagi bekal yang lebih utama daripada takwa. Jadi datang ke sini, bekal terbaiknya bukan rekening, bukan duit, tapi takwa. Takwa itu kata Rasulullah SAW, hahuna, di dada ini, di dalam ini. Berarti hati yang lapang itu modal paling baik. Pikiran yang positif itu modal yang baik. Ya, jadi mohon maklum nanti kalau teman-temannya mendengkur, ya, teman-temannya, nanti usahakan tidur tidak selonjor, kakinya dilipat. Ya, usahakan. Ini perkataan Imam Abu Yazid, Imam Sufyan Ats-Tsauri, imam itu semua mengatakan kami bertahun-tahun, 11 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun tidak pernah tidur kaki selonjor. Ya, ada satulah yang dilipat. Ya, oke. Jadi usahakan tidurnya kakinya dilipat dan usahakan miring ke kanan. Kecuali ada masalah di bagian backnya, bagian kanannya ya kiri. Ya. Dan pakai sarung dan harus pakai sirwal di dalamnya, celana di dalamnya. Kalau supaya nanti auratnya tidak terbuka. Ya. Wala syai'a ahsan min as-sumti. Tidak ada lagi. Tapi sekarang gadis-gadis sekarang nggak mau. Sekarang minta ya. Nggak apa-apa lah, bagus. Wala adwa adarru minal jahl. Tidak ada lagi musuh mara bahaya yang lebih bahaya daripada kejahilan. Ya. Maka saya berlindung kepada Allah dari semua kejahilan. Jika ada orang yang memberi masukan, kita terima. Ya, kita nggak tolak-tolak juga. Siapa tahu kita salah, karena kita tidak tahu segala hal. Ya. Tapi masalahnya ada orang jahil memarahi orang alim. Nah, itu yang masalah. Kenapa? Karena emosinya orang jahil lebih tinggi daripada orang alim. Al-mar'u aduwwun ala ma jahil. Kata Imam Ghazali, dinukil dari Sayyidina Ali sebenarnya ini. Seseorang itu akan senantiasa memusuhi sesuatu yang dia nggak tahu. Ya. Maka saya minta ampun kepada Allah jika ada yang kita kata-kataki karena ketidaktahuan kita. Tapi insya Allah saya mengamalkan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ya. Jangan kamu berpendirian terhadap sesuatu yang kamu tidak tahu. Mungkin kalau ada melihat saya beda dengan seseorang, kami beda data. Ya, kami hanya berbeda data. Cuma ada yang merasa datanya paling benar, itu aja ya. Wala da'a auda minal kizb. Tidak ada lagi penyakit yang lebih bahaya dari berbohong. Hati-hati. Ya. Bohong atas nama mimpi, pengalaman rohani, masuk. Bohong dalam hal duniawi, masuk. Jangan dikira dalam dunia thariqah tidak ada yang bohong. Ada yang bohong, dia tidak dapat ijazah gurunya, dia kasih tahu saya dapat ijazah guru. Ada yang begitu. Jadi ada mafia ijazah juga. Ya, jangankan gitu, di kampus ada mafia ijazah palsu. Ya kan? Ada sekolah bodong namanya, ya. Wisudaan, takharujan. Baik. Wa qala idza balagha min akhika ma taqrahu fatlub lahu min udhrin wahidin ila 70 udhran. Ini kaidah kita bertasawuf. Jika engkau mendengar saudaramu, kawanmu, dengar orang ahli tasawuf nih, sesuatu yang tidak menyenangkan, apakah ilmunya, kaidah yang dia sebar, ajaran dia ajarkan, sepertinya kamu tidak senang.
Atau dia mengatakan sesuatu yang membuat kamu tidak nyaman. Fatlub lahu min udhrin. Bukan fatlubhu. Fatlub lahu. Apa bedanya? Maka carikanlah dalam pikiranmu alasan yang kira-kira membuat kamu berpikir positif terhadap orang itu. Bukan fatlubhu. Kamu tuntutlah dia, bukan. Misalnya kita dengar ada orang bicara gini, fulan, kamu dibicarakan si Anu. Lalu kita cari si Anu. Bukan begitu caranya. Fatlub lahu. Kamu bangunlah dalam pikiranmu, bina dalam pikiranmu, berpikir positif. Justru kalau kita langsung tanya kepada orangnya, itu namanya kita emosi. Nah, banyak yang salah terjemah di bab ini. Akhirnya langsung labrak gurunya, labrak temannya, labrak ikhwannya, labrak tetangganya. Tahu labrak gak? Langsung ditemui, katanya mau tabayun. Yang ada bukan tabayun, malah jontok-jontokan, ya berkelahi, perang mulut, tidak menghargai lagi, emosional dan lain sebagainya. Nah, berapa uzur, berapa alasan kita buat, oh mungkin maksudnya begini, mungkin maksudnya begini. Contohnya nih Pak Haji Ansori, ada orang ngomong, Pak Haji Ansori itu orangnya nggak baik, ya orangnya pelit, gitu, misalnya gitu. Terus sampai, oh mungkin maksud dia, waktu itu saya ketemu seseorang, orang ini menurut saya bermasalah, saya bilang nggak usah kasih tahu, dia salah paham, mungkin dia salah paham. Kita nggak bilang, dia ini pembenci saya, nggak begitu ya.